Ya, selamat datang di podcast Belum Tidur episode 1. Yoi. Sebenarnya gue barusan dengerin yang episode 0. Anjir, suara gue aneh dan gue sering ngomong kecepatan. Ya, coba gue eval ya. Mudah-mudahan nggak lanjut di sini deh. Anyway, ya gue bahas apa nih? Oke. Ini gue baca catatannya. Oke. Catatan pertama gue bahas tentang tante ngupload. Ya, di grup WhatsApp keluarga gue, tante gue sedang getol-getolnya ngepost foto video tentang sepupu gue. Sepupu gue masih kecil, umur 3-4 tahun. Tapi kayak di umur 3-4 tahunnya ini dia sudah mencapai tahap yang mungkin lebih dari gua, mungkin kayak, jadi di umur 3-4 tahun ini dia udah masuk tahap dimana kayak dia lagi main bla bla lari-lari segala macam, terus denger azan dia langsung balik wudu terus sholat. Terus dia juga kayak katanya sekarang udah dapat apal doa harian. Ya, gue senang sepupu gue kayak wah dari kecilnya udah alim segala macam. Ya, terlepas tadi wudhu dan soal dia bener atau kagak, tapi kayak ya itu kayak gestur yang baik lah dari dia lah. Ya, dan gue cukup paham lah kenapa kayak tante gue bangga banget sama anaknya. Tapi nggak tahu ya, gue awal doang senang, tapi makin kesini kayak ya karena gue narsis mungkin ya, so egosentris, kayak gue langsung kayak anjir. Gue inget nih dulu waktu kecil nih gue jadi anak yang diginiin, ngerti gak lo? Jadi kayak ketika gue jadi alim atau segala macem relatif cepet lah, kayak umur 6-7 tahun. Gue nggak tahu ya cepet secara umum atau kagak, tapi pokoknya di lingkungan dulu gue waktu kecil itu termasuk cepat lah. 6-7 tahun tuh kayak gue udah rutin sholat lah, kayak azan gue sholat, walaupun gue punya banyak teori sendiri. Kayak ya lu tau lah anak kecil ya, gue nggak tahu lu baca apa, tapi kayak kalau gue dulu waktu kecil sholat tuh yang gue baca kayak 1 2 3 1 2 3 terus Allahu Akbar. Atau teori-teori kayak ya udah deh, aku kan hari ini nggak sholat subuh sama zuhur, aku sholat 7 rakaat aja, kayak damn kid. Ya kayak gitu. Gue dulu yang dijadiin kayak gitu. Kayak, perkembangan keagamaan gue parah nih. Kayak ya dulu inilah gue tumbuh di gue tidak bisa bilang religius, tapi istilahnya gue dulu ikutan ngaji, jadi kayak ilmu agama gue diasah di situ. Gue belajar ngaji, sholat yang benar, atau kisah-kisah nabi, akhlak segala macam, gue belajar dari situ. Hafalan surat gue juga hafalan dari ngaji. Tapi gue berhenti itu kelas 5 SD. Sekarang gue udah umur 23 tahun, itu kayak 13 tahun yang lalu kali. Dan gak tau ya, gue sering merasa kayaknya ilmu agama gue kelas 5 SD sama sekarang gak beda jauh deh. Bahkan mungkin ngurang. Kayak aduh, parah ya. Tapi ya itu ya soal agama, padahal gue gak mau bahas agama, tapi kayak ini bukan bahas agama spesifik ya, tapi kayak secara umum kayak mungkin buat teman-teman nih yang sekarang rutin beribadah di agamanya, atau yang mungkin sudah memutuskan untuk tidak beribadah di agamanya, kayak apa sih momen yang membuat lu kayak wah, kayak lu akhirnya sadar kayak wah gue gue beribadah tuh karena penghambaan gue pada Tuhan, atau kayak ya gue beribadah ini karena gue memang kayak cinta sama Tuhan gue segala macam. Kayak apa sih alasan lu yang kayak akhirnya lu beneran
beribadah. Ini kayak kalau gue ngomong ini kayaknya gue bakal kena nasihat sama teman-teman gue yang alim sih, tapi kayak gimana ya, gue dulu pernah mencapai tahap dimana kayak ketika gue beribadah kayak beneran kayak iya nih gue beribadah, gue memang karena gue sadar Tuhan udah ngasih banyak ke gue, dan gue pengen nunjukin rasa terima kasih gue itu dengan beribadah gitu. Tapi kayak sekarang parah deh, kayak aduh tai banget gue. Tapi kayak sekarang ibadah gue masih rutin ibadah alhamdulillah, tapi ya mungkin kalau gue eval kayak gue beribadah tuh kayak sekedar kayak ayo udah deh ibadah deh dapat dosa ntar segala macam kayak motivasinya salah kayak ya gitulah. Dan gue iri gitu sama teman-teman gue yang sekarang tuh dalam state kayak cukup alim, kayak ibadah tuh bukan sekedar kayak oh iya lu ibadah nggak dosa segala macam, kayak ya nih gue sadar nih gue harus ibadah, terus kayak ibadahnya tuh beneran kayak kalau lu sholat dia kalau lu lihat dia lagi sholat tuh kayak ini orang emang ini nih kayak gitu. Udah deh, ntar gue takut menyinggung hal-hal yang sensitif lagi, atau gue menyinggung hal-hal yang gue nggak tahu tentang agama ya. Oke, catatan kedua. Nih, jadi kondisinya sekarang gue udah mulai kerja sekitar 2 bulan. 2 bulan gue termasuk anak baru lah ya. Gue dikenalin sama beberapa orang segala macam, tapi gue kesulitan apa nama segala macam. Buka tahu tapi kayak nama itu gimana sih. Jadi gue menggunakan apa ya? Mungkin karena gue merasa gue anak baru, gue merasa gue muda gitu, terus gue manggil. Tapi gak sih, ya gue otomatis kayak manggil rekan-rekan kerja gue ya mas atau mbak gitu. Tapi ya di kantor gue banyak gitulah yang kayak apa sih lu mas emang gue lebih tua dari lu apa, atau kayak gak usah panggil mbak dong please, segala macam kayak gitu. Kayak gue mengerti lah kenapa beberapa orang nggak pengen dipanggil mas atau mbak, tapi kayak maksudnya nggak tahu ya, jujur kalau gue tuh ngeliat panggilan mas mbak tuh kayak panggilan apa ya, kayak panggilan brosis aja gitu loh. Jadi kayak gue manggil mas tuh bukan karena kayak wah lu itu ada gue harus sopan dulu dengan manggil mas, atau kayak manggil mbak kayak gitu segala macam. Jadi kayak apa ya, menurut gue mas sama mbak itu padanan katanya bro sama sis gitu loh. Jadi kayak ya mungkin kita kenal tapi nggak terlalu dekat, gue pengen sopan ke lu pengen sopan ke gue, jadi kita saling menegur dengan menggunakan kata mas gitu. Nggak menunjukkan kayak lebih tua, tapi ya supaya sopan aja, karena kita nggak akrab amat. Karena kalau kita akrab mungkin kita panggilnya nama, aku, kamu, si anjing. Nah, mas itu pilihan default yang ya gue pikir tidak akan menyakiti orang-orang, tapi ternyata ya gitulah. Aduh gitu ya mas mbak. Dulu gue sering ikutan ayah gue ke kantornya, dan di kantornya kayak panggilan umum di sana ini deh pak bu deh, gak ada yang mas mbak. Kayak mungkin ayah gue udah mencapai level dimana kayak ya kita sadar lah ya, kita udah saling menghormati, kita udah punya segala macam, ya panggilannya pak bu. Mungkin gue penasaran ya, mungkin kayak pernah gak sih ada di otak kayak gue kayak bukan alay tapi kayak ya kayak fenomena sekarang lah, dia gue kayak pak ini kita gimana ya nih rencananya segala macam, kamu apa sih pak emang aku tuh betul dari kamu apa. Jijik gue. Atau kayak apa ini rencana kita segala macam,
apa sih pak kayak nggak akrab aja. Panggil panggil ini aja, panggil nama aja, atau aku kamu juga boleh deh. Bego dah gue ya, malah ini bapak sendiri gitu. Ngomongin apa? Oh yaudah deh, lihat catatan ketiga dulu. Oh ini, wah gue nggak tahu tapi kayak gue beneran kesel ketika gue ngumpul sama orang dan orang yang gue ajak ngobrol itu kayak main HP. Kayak coy, ada gue di sini loh, kenapa semembosankan itukah gue sampai lo lebih memilih untuk bercengkrama dengan orang-orang yang secara fisik tidak bisa lo sentuh. Ya gue akuin lah, gue sering melakukan hal itu, tapi kayak nggak tahu ya, gue coba membiasakan kalau misalnya gue lagi diajak ngobrol orang terus gue tiba-tiba harus buka HP, gue selalu bilang kayak bentar gue selalu nyelalu untuk supaya lu jangan ngomong kayak bla bla bla, tapi di ujung gue cuman hah apa gitu. Gue malas banget kayak dan gue memang kayak generally inilah nyimpen HP gue di kantong lah kalau misalnya lagi duduk bareng teman-teman. Bukan karena sombong, tapi karena gue gendut susah ngeluarin HP bangsat. Ya. Tapi apa ya, gue ya ada beberapa pengalaman lah kayak gue ngobrol berdua sama orang atau main sama teman gue berdua. Ya padahal ini gue mas sendiri aja gitu. Waktu gue pengen karaoke, gue pengen sendiri aja, tapi kayak teman gue ada yang pengen ikutan segala macam. Tapi ya waktu karaoke dia main HP. Kayak aduh, lu nggak bisa invest di momen kita bernyanyi bersama ini apa? Canda, tapi kayak ya menurut gue itu ya. Dan apa ya, ketika gue ngomong dan orang main HP itu kayak apa ya, dasarnya memang pre insecure ya. Gue merasa kayak anjir, gue membosankan itu apa ya, sampai lu kayak memilih untuk lebih ngobrol sama orang lain. Terus buat apa gue ketemu lu gitu kan. Emang gue ngebosenin ya. Tapi kagak. Enggak. Menurut gue orangnya menarik. Ya gue di jalan sering ngobrol sendiri, sering bermain dengan pikiran gue sendiri, dan gue nggak pernah bosen. Mungkin gue menarik, mungkin tai dah, gue menarik kok. Gue nggak pernah merasa kesepian. Kayak gue ngobrol sama diri gue sendiri aja kayak anjir seru abis gitu. By the way, nggak tahu ya, nice info kayak, tapi kayak nobody cares. Gue termasuk orang introvert sebenarnya. Ya gue konsep gue tuh kayak gue sendirian nyaman, gue berdua so awkward, gue nggak seneng karena kayak ya gitulah. Bertiga gue seneng, 4, 5, 6, 7 tuh gue masih seneng. Satu grup tuh kayak di atas 7 tuh kayak udah malas ngapain juga gue ikut, kayak nggak penting juga gue ikutan gitu. Aduh gitu. By the way, lu pernah ngerasain gak sih, ngerasa kayak ngeval kayak anjir salah lu apa sih? Teman-teman gue berlomba-lomba pada ya nih, gila seru banget kemarin gue naik gunung ini segala macam. So, kayak iya nih seru banget nih gue traveling ke sini. Tapi apa-apaan sih gue, kenapa gue kagak tertarik sih? Tapi gue literally tidak tertarik tuh bukan gue merasa kayak udah deh gue sebelah gue deh gue gitu. Tapi kayak gue beneran ini loh, kenapa sih gue nggak pengen naik gunung? Gue merasa kayak kurang manly. Mana ada cewek yang kayak idaman gue tuh pria yang inilah, yang liburan idealnya dalam kamar sehari nonton serial, mana ada. Aduh
Salah gak sih menurut lu kalau kayak liburan ideal bagi gue adalah tidur di kamar seharian, guling-guling, nonton serial, main laptop di kamar, nggak perlu keluar, nggak perlu berinteraksi sama orang. Aduh, gitu. Gue sambil buka Twitter deh, kehabisan konten gue. Gue kenepin 20 menit dah. Udah 15. Ntar ya, gue coba buka Twitter. Kita lihat apa yang menarik. Nah, ini baru debat pilkada DKI yang ketiga. Anyway, apa ya? Ya inilah timeline gue berisi orang-orang yang berkomentar terhadap debatnya atau terhadap calonnya. Kayak, lu pernah ini gak sih kayak ini idola lu, terus pernah merasa biasa kayak ketika idola lu dia bilang iya gue dukung ini, kayak lu somehow kayak apa memang dia yang benar ya, masa gue meneguhkan idola gue sih, kayak mungkin itu benar, kayak gitulah. Tapi untuk case kali ini gue pilihan gue sama pilihan idola gue agak berbeda sih. Ya gue nggak banyak ngikutin, gue nggak banyak baca apa segala macam teori konspirasi segala macam atau berita-berita atau analisis segala macam, gue nggak ngikutin. Tapi kayak ya gue sih dari 3 calon gue udah pegang satu calon. Maksudnya misalnya gue orang Jakarta, gue akan nyoblos dia. Tapi ya ada satu calon lain yang gue udah masuk ke tahap dimana kayak oh ya udah sih, kalau dia kepilih gue juga tidak keberatan gitu. Tapi kalau satu lagi kayak gue no hell no. Gitu. Tapi kayak ini soal politik nih, kayak gue heran sih kayak kenapa peristiwa kayak pilkada ini beneran kayak ngajak orang untuk berbondong-bondong berpendapat. Padahal pendapat lu belum tentu bagus juga. Pendapat bagus nih, gue bahkan ngomong pendapat lu belum tentu bagus, bukan pendapat lu belum tentu berkarya. Ya lu berpendapat mungkin menurut gue itu salah, tapi menurut lu benar ya bodo amat. Tapi kayak kasih pendapat tuh yang bagus, kayak apa, kayak minimal kalau nggak bagus yang menghibur, lucu apa kayak aduh. Terus kayak aduh gimana ya, nggak tahu ya. Tapi kayak di timeline gue nih orang-orang tuh pada apa menjilat ludah sendiri. Kayak di awal tuh kayak lu selalu ngomong ketika pasangan lu diserang kayak lu ini dong, lu menjelaskan ini lo pilihan lu tanpa harus menjelekan yang lain. Tapi sekarang lu jelekin yang lain juga. Slip dikit waktu debat lu bilang kayak wah nggak bisa ini macam kan. Nggak ngerti sih gua. Salah sih. Duh, kapan ya gue bakal tertarik beginian? Gue jadi keingetan soal ini. Ini menurut gue cukup menarik sih. Bagi lu menarik atau kagak bodo amat ya. Lu udah terlanjur dengerin atau mungkin lu bahkan nggak nyampe dengerin sini karena lu udah tidur tengah. Ini nih, gue nonton vlog seseorang kayak halo guys, gue lagi di mana segala macam bareng istri sama anak gue, hari ini bakal nama anaknya misalnya Acil, kayak Acil hari ini ke sekolah pertamanya yeay ikutin kita ya. Lo tau umur Acil berapa? 1 tahun. Anjir sih, kayak umur 1 tahun udah diajarin sekolah, meskipun bukan sekolah akademik ya, tapi kayak sekolah yang ya ada yang main-main yang kayak ini bagus nih buat perkembangan otak anak segala macam gitu. Terus beberapa hari yang lalu juga kakak gue nge-share nih tentang video keponakan gue lagi main di air gitu. Jadi kayak kepalanya dipelampungin biar bisa nafas gitu kan, kepalanya itu terapung ke atas, terus kaki sama tangannya gerak-gerak bebas. Padahal dia
setahu gue ya belum ngerangkak segala macam tuh kayak digituin, jadi kayak tangan sama kakinya bebas, gerak bebas gitu. Katanya sih bagus buat perkembangan motorik anak segala macam. Duh, kayak jelek banget gue, tapi ya sekali lagi nih gue ngeliat kayak gini, apa gue kesel lah, gue kesel karena gue merasa kayak tai, kayak aduh kalau gue punya anak kasihan gue sama anak gue, kayaknya gue bakal jadi ayah yang tai dah. Aduh, ini jujur ya, gue mikirin kayak gue udah mulai lah mikirin soal anak gitu, karena kayak ya teman-teman gue banyak yang udah nikah, jadi kayak ya mau nggak mau kepikiran kesana ya. Tapi kayak nggak tahu, keluarga gue termasuk yang kayak nikahnya lama deh, soalnya kayak kemarin gue cuman ngajak diskusi tentang kak, abang kalau ke teman nikah bawa apa ya, jawab. Terus kayak gue iseng nanya nih, karena gue pengen, karena gue udah mulai kerja kayak ya mungkin gue harus mulai nabung untuk kalau gue nikah atau segala macam. Kak, kemarin kakak nikah kena berapa sih? Terus gue kena ceramah coy. Kayaknya kalau gue beneran nikah kayak kena ban deh gue dari keluarga sekarang. Anyway, ya dulu gue pikir ketika gue punya anak tuh kayak tugas utama gue adalah memastikan anak gue bertahan hidup, memastikan anak gue nggak makan aneh-aneh, memastikan anak gue bisa tidak apa ya kayak ya tumbuh dengan normal lah. Tapi mungkin yang gue lihat adalah kayak standar normal orang sekarang beda. Kayak mungkin lu sering baca artikel wonder gitu, kayak anak umur 3 tahun ini jago bermain piano segala macam. Aduh, what? Gue cukup takut lah ketika anak gue nanti di zaman anak gue kayak sekarang gue berencana kayak gue dulu lah, paling umur 3-4 tahun gue diajarin baca, waktu masuk TK gue udah bisa baca dikit-dikit gitu kan. Tapi kayak anjir gimana nih kalau teman-teman anak gue kayak tadi dari umur 1 tahun udah di sekolahin segala macam, jadi kayak umur 5 tahun tuh kayak anak gue, Papa, masa aku baru bisa baca dikit. Ini nama anak gue Jawa, bisa dikit, tapi teman aku si Acil itu jago, masa udah bisa baca jurnal gitu. Gue kasihan sama anak gue gitu. Aduh, maksudnya kalau anak gue mewarisi sifat insecure gue kayak gini, kayak mungkin dia bakal minder gitu, kayak Pak, kenapa sih aku pertumbuhan aku lambat, kenapa sih teman-teman aku udah pada gitu. Gue pengen jawab kayak enggak, mereka yang kecepatan, kamu masih normal. Tapi kayak kalau anak lain juga gitu gimana? Aduh anak gue, ya Allah, berat ya. Aduh, udah deh, delusional juga sih gue ngomongin anak. Pacar aja belum ada, dasar laki. Aduh, wah udah 23 menit nih. Ya gitu deh. Anyway, ini ngomongin anak, gue pikirin lagi nih soal pernikahan nih. Lu tahu kan berita-berita sering nih berita kayak pasangan dan suami istri digerebek di hotel remang-remang. Ini gue serius bertanya nih, mungkin kalian ada yang tahu, tapi kayak gimana caranya lu memvalidasi 2 orang cowok cewek itu bukan pasangan suami istri itu? Atau mungkin kayak gimana sih caranya lu membuktikan kalau misalnya yang mereka yang lagi begituan di hotel remang-remang tuh suami istri gitu? Emang lu harus bawa buku nikah kemana-mana ya? Kayak biar Pak, Bu, ini keluar, ini kalian disergap nih, melakukan hubungan terlarang. Pak, jangan ini Pak, buku nikah Pak, emang suami istri. Kan gak mungkin gitu, kayak aduh. Apa lu mau lihat KTP juga cuma ada statusnya apa? Tidak kawin sama cerai. Ini kalau dua-duanya kawin lu anggap ya udahlah ya, udah sama mungkin pasangan itu, kayak kan belum tentu juga. Mana tuh sama-sama selingkuh. Aduh, gue sering tanya kayak
dia gimana sih validasinya? Apa dia mengasumsikan ya udah semua pokoknya yang hotel remang-remang kita anggap pasangan mesum? Kenapa pak? Soalnya kalau lu emang suami istri gitu, yang romantis lah, jangan di hotel remang-remang atau bintang 3 ke atas. Argumen teman-teman gue kayak gitu, tapi kayak gue, ya maaf deh kalau pasangan suami istri nggak sekaya itu, atau mungkin kita lagi cari fantasi apa kayak astagfirullahaladzim. Hai. Oke deh, gue mulai kehabisan bahan pembicaraan dan nggak, gue yang ngomong aja nih udah mulai ngantuk, jadi kayak ya mungkin kalian juga udah mau tidur, jadi ya sudahlah, kita akhiri saja. Semoga podcast berikutnya masih ada ya. Bye bye guys, love you all.